Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita bertemu lagi di pertemuan ketiga. Kita akan membahas bilangan Korea. Di dalam bilangan Korea atau dalam bahasa Korea, itu bilangannya dibagi menjadi dua. Satu adalah bilangan asli Korea atau Hangguko Sucha. Dua adalah bilangan Sino Korea atau Hancao Sucha. Nah, bilangan asli Korea ini adalah asli Korea. Nah, kalau yang Sino ini adalah didasarkan dalam bahasa Cina ya. Karena di dalam bahasa Korea itu dulu awalnya itu menggunakan bahasa Cina. Nah, akhirnya Raja Sejong membuat bahasa Koreanya sendiri untuk dipelajari ke kaum atau orang-orang yang tidak mampu atau yang tidak mampu bersekolah. Karena dulu kalau misalkan yang berbahasa Cina ini yang sanggup belajar itu adalah orang-orang yang mampu atau yang sudah kaya-kaya ya. Kita mulai dari bilangan asli Korea. Bilangan asli Korea sendiri itu ada Hana, Dul, Set, Net, Sot, Yosot, Ilkub, Yodol, Ahub, Yol. Nah, cara menghafalkannya kita akan mulai menghafalkan mulai dari 1 sampai 5. Jadi Hana, Dul, Set, Net, Sot, Yosot. 5 ya, sampai 5 aja dulu ya. Kita ulangi sebanyak 5 kali. Hana, Dul, Set, Net, Sot. 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 Nah, setelah kita ulangi, kita tambah lagi dari 6 sampai 10. Menjadi Yosot Ilkub Yodol Ahub Yol. 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 Nah, setelah kita mengulangi semuanya, kita awali dari angka 1 sampai 10. Mari. Hana, Dul, Set, Net, Sot, Yosot Ilkub Yodol Ahub Yol. Nah, ini diulangi sebanyak 5 kali ya. Setelah itu lanjut ke 11, angka 11. Angka 11 sendiri itu adalah angka 10 ditambah 1. Nah, kalau di dalam bahasa Korea ya tinggal teman-teman 10 tadi apa? 10 adalah Yol ya. Nah, di sini ya ini mohon maaf, ini ada salah penulisan. Ini bukan Han ya. Ini adalah Hana. Nah, tinggal ditambahkan Hana maksud saya ya, jadi tinggal Yorana seperti itu. Jadi 11 itu adalah Yorana ya, Yorana, Yoldul, Yolset, Yolnet, Yoldasot. Nah, 11 sampai 15 Yolyosot, Yolikub, Yoyodol, Yorahob, Semul ya. Nah, di sini ada semul itu 20, jadi tidak berlaku lagi yang yol ini. Mulai puluhan itu angkanya bilangannya ada sendiri atau namanya sendiri. Mulai 20, 30, 40, 50 sampai 90. Nah, kita mulai dari 20. Nah, yang tadi udah hafal ya pasti ya. Karena 10 ditambah 1, 10 sama 2, 10 sama 3, seperti itu. Kita lanjut ke 20-nya. 20 adalah semul. Semul ya. Nah, kalau 21 ya semul Hana, 22 semul Dul. Seperti itu. Kalau 30 bagaimana? 30 adalah Soren, Mahen, Swin, Yesun, Iren, Yoten, Ahen, Bek. Nah, di sini saya jelaskan. Jadi di dalam bahasa bilangan asli Korea sendiri itu penggunaannya mulai dari angka 1 sampai 99. Nah, ketika perhitungannya itu sudah sampai 100, ini menggunakan angka sino. Ya, angka sino. Jadi 100 ke atas itu menggunakan angka sino. Ini sudah tidak berlaku lagi untuk angka asli ya, atau bilangan asli Korea sendiri. Nah, ini tadi teman-teman sudah menghafalkan untuk bilangan asli Korea. Dalam bilangan asli Korea itu sendiri
ada pengecualian. Jadi pengecualiannya apa? Pengecualiannya itu yang dimaksud jika dituliskan di dalam kalimat atau dalam tata bahasa untuk angka 1, 2, 3, 4 sama 20. Nah, itu mengalami perubahan. Yang tadinya itu adalah misalkan 1 adalah hana, itu menjadi han. Seperti itu. Nah, untuk 2 dul itu menjadi du, 3 set menjadi se, 4 itu net menjadi ne, 20 semul menjadi semu. Nah, khusus 20. Nah, bagaimana dengan 21? Tulisannya kan semul hana ya. Nah, itu menjadi semuran ya. Semuran. Dari sini udah saya jelaskan teman-teman bahwa kalau di dalam bahasa asli Korea itu jika digunakan di dalam penulisan atau dalam tata bahasa atau kalimat sudah dimasukkan, maksudnya itu misalkan kita tambahkan dengan satuan. Jadi kalau satuan itu misalkan satu ekor itu adalah han mari. Nah, seperti ini ya. Nah ini sudah tidak berlaku lagi, ini tulisannya menjadi hana, tetapi cuman menjadi han. Nah, begitu juga ini 2, 3, 4, 20. 21 ya cuman yang diambil, yang dirubah cuman hanya saja. Jadi semulnya tetap ya. Jadi semuran ya kalau dibacanya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk bilangan asli ini sendiri digunakannya di dalam satuan ya. Satuan-satuannya itu adalah seperti berikut. Ini ada kaji macam, ada G buah, D itu adalah kendaraan atau elektronik ya, atau bisa dibilang unit ya. Unit juga bisa, unit elektronik seperti itu. Jadi yang bermesin ya. Sesuatu yang bermesin itu atau unit ya. Nah, itu bisa memakai ini D. Ada kwon itu jilid. Mari itu adalah ekor untuk hewan. Ada saram bunyong. Nah, ini khusus untuk satuan orang ya. Jika menyebutkan 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Seperti itu. Ada giole itu untuk pasangan sepatu, sendal atau kaos kaki. Ada bol itu setel. Bol itu biasanya setel itu untuk pakaian ya. Sal itu ada umur. Si ada jam, untuk jam ya. Sigan itu lamanya waktu atau beberapa lama seperti itu ya. Ada tung itu untuk buah yang besar seperti melon, semangka begitu ya. Jadi buah yang tidak pada umumnya atau yang lebih besar dari seperti biasanya. Ada gap, bungkus rokok, byong itu botol, keru untuk pohon, dal itu untuk lamanya bulan. Nah, khusus untuk lamanya bulan ini bisa menggunakan angka sino sama menggunakan angka asli. Kalau misalkan menggunakan angka sino, ini nanti satuannya bukan dal lagi. Nah, nanti saya jelaskan di angka sinonya seperti itu. Di sini ada jan. Jan ini adalah untuk cangkir. Bon untuk kali ya. Kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali seperti itu. Ada paguni, keranjang, box, sebok, pote ya. Pote itu karung, sungi, tangkai biasanya untuk sayuran bayam yang 1 tangkai atau bunga ya. Bisa. Ada pungci, kantong plastik. Ada dung itu untuk gedung. Nah, untuk gedung, kalau misalkan unit perumahan itu pakainya C ya. Ya, mohon maaf kalau salah, saya koreksi ya teman-teman. Tulisannya. Oke. Oh ya, ini benar C. Nah, ini ya yang saya maksud ini ya. Jadi unit ya, unit itu untuk rumah atau
perumahan, satu unit rumah ya. Satu unit ini yang dimaksud adalah bangunan. Nah, ada C, ini bacanya C ya, bukan C. C, ada jaru itu batang. Batang itu bisa kalau sekop itu kan memakai tangkai kayu ya. Nah, itu bisa menggunakan ini jaru atau pensil. Pensil juga bisa. Ini aja jang, lembar, keret, mangkok besar. Jopsi itu adalah piring, satuan piring. Nah, untuk mangkok ini kan ada mangkok nasi. Kalau mangkok nasi pakainya yang gonggi. Nah, ini penggunaannya satuan dalam bilangan asli Korea sendiri. Ini semua adalah bilangan satuannya dalam yang digunakan bilangan asli. Sebenarnya masih banyak, tapi ini yang saya cantumkan ini aja yang mungkin sering digunakan. Jadi teman-teman bisa dihafalkan ini dulu. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini ada 5 ekor sapi. Sapi itu adalah so, ya. Kita menuliskannya dari belakang ya, dari belakang. Sapi itu adalah so, 5 itu adalah dasot, ya, ekor ya, mari. Nah, khusus untuk penulisan satuan di sini tidak boleh dipisah ya. Jadi misalkan teman-teman dasot terus dikasih spasi mari. Nah, ini tidak bisa ya. Nah, ini harus nyambung. Ini tidak boleh ada spasi. Oke. Kita lanjut ke contoh kedua. Ada 4 pasang sepatu. Sepatu itu adalah artinya sinbal. Pasangnya adalah keole. Nah, sedangkan ini 4-nya adalah ne ya. Di sini ada ne yang saya bilang tadi. Dalam pengecualian bilangan asli Korea itu ada 1, 2, 3, 4, dan 20. Nah, penulisannya bukan net lagi, tetapi cuma ne. Ya. Sinbal ne keole. Jadi 4 pasang sepatu. Seperti itu. Nah, khusus untuk jam ini jam 8. Jam 8 itu nanti kalau jamnya itu menggunakan angka asli, menit dan detik itu menggunakan angka sino. Nah, di sini saya kasih contoh dulu yang jam 8 atau pas jam 8 ya, tidak ada menitnya atau detiknya. Ini ya tinggal yodolsi seperti itu. Yodolsi bagaimana teman-teman nanti akan tulisannya teman-teman menghafalkan sendiri. Nah, di sini ada 2 jilid buku. 2 jilid buku. Buku itu adalah cek ya. Cek. Nah, 2 itu tu. Jilid. Nah, jilid itu adalah kwon. Bisa dipelajari sendiri ya di rumah ya masing-masing. Nah, kalau misalkan 10 orang siswa ya, siswanya itu diartikan dulu. Siswa adalah hakseng. Hakseng ya. Siswa hakseng 10 orang. 10 orang itu adalah yol. 10 ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan saram, bisa menggunakan bun atau myong ya. Nah, ini bisa digunakan semua. Seperti ini. Jadi ini contohnya, silakan dikerjakan, dipahami. Sudah saya kasih contohnya. Oke. Nah, satuan-satuannya sudah saya jelaskan. Angka aslinya teman-teman tinggal menghafalkan mulai dari 1 sampai 20, mulai dari 1 sampai 10, lanjut 11 sampai 19. Nah, untuk 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 sampai 100 pun juga nggak apa-apa, sekalian dihafalkan. Nanti ada tata caranya atau urutan menghafalkan ini semua. Nah, sekarang saya jelaskan dulu. Ini kita masuk ke angka sino ya. Angka sino Korea itu sendiri yang digunakan dalam menghitung jumlah yang banyak ya.
Angka sino itu mulai dari il, i, sam, sa, o. Kita hafalkan mulai dari 1 sampai 5 dulu. Diulang sampai 5 kali. Il, i, sam, sa, o. 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 Nah, setelah kita ulang sebanyak 5 kali, kita lanjut yang nomor 6 sampai 10 menjadi yukcil palkusip, yukcil palkusip, yukcil palkusip, yukcil palkusip, yukcil palkusip, seperti itu. Nah, kita baru 1 sampai 10. Jadi il, i, sam, sa, o, yukcil palkusip. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman bisa dipahami ya. Nah, bagaimana dengan 11? Sama halnya seperti angka asli tadi. Kalau 10 kan yol. Nah, kalau satunya apa? Hana. Menjadi yorana. Seperti itu ya. Nah, sama halnya dengan angka sino. Angka sino sendiri 10 itu adalah sip. 10 itu adalah sip, sedangkan 1 itu apa? 1 itu adalah il, ya, menjadi sipil. Seperti itu. Jadi 11, 12 ya tinggal diganti. 2 itu adalah i, ya. Lanjut seperti itu seterusnya. Sipil, sipi, sipsam, sipsa, sipo, sibyuk, sipcil, siphal, sipku. Nah, kita berhenti dari sipku. Nah, di sini berlaku hukum bacaan ya. Karena biap bertemu k atau bertemu k, biap bertemu k. Nah, ini dibacanya konsonan berikutnya adalah ganda. Ya, menjadi sipku seperti itu. Bukan sipku lagi, menjadi sipku. Nah, ini hukum bacaan ini juga berlaku di dalam bilangan. Kita lanjut ke 20. Nah, kalau 10 tadi kan sip. Kalau 11 sip il, sipil ya bacanya. Nah, kalau 12 sipi. Nah, sekarang 20 ya duanya didulukan. Duanya didulukan menjadi i, puluhannya apa? Ya puluhannya sip. Nah, menjadi 20. Nah, bagaimana kalau misalkan 21? Kalau 21 ya 21 ya tinggal ditambahkan aja 20-nya apa? 20-nya adalah sipi, isip ya, maaf. Isip, ya satunya ini apa? Satunya ya tinggal ditambahkan il menjadi isipil. Kalau 22 ya isipi. Seperti itu dan seterusnya. Nah, lanjut ke 30, 40, 50 ya. 3 itu awalnya apa? 3 itu adalah sam, sedangkan puluhannya adalah sip. 40 sasip, 50 osip, 60 yuksip, 70 cisip, nah 80 palsip, kusip ya, 90, 100 itu adalah bag. Nah, ini teman-teman dihafalkan mulai dari sini 90 ya. Yang penting sebenarnya ini kalau misalkan udah puluhan ini yang penting teman-teman sudah hafal 1 sampai 19. 20-nya sudah hafal, selanjutnya akan hafal. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke angka 100. 100 sendiri adalah bag ya, bag. 1000 itu adalah con. 10.000 man. Nah, 100.000 ada sipman, ada 1 juta itu bagman, 100 juta itu ada ok. Nah, ini ada 1, 2, 3, 100, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun ya. Itu ada ju. Nah, di dalam bahasa Korea, kalau misalkan teman-teman melafalkan menggunakan huruf bilangan ya, bilangan itu misalkan jutaan. Jadi kita kasih contoh misalkan 1 juta.
1 juta. Nah, penulisan dalam bahasa Indonesia itu kan nolnya ada 3. Nah, kalau di dalam bahasa Korea nolnya itu 4. Nah, 4 ini bisa dibilang dengan man. Seperti ini. Padahal man tadi kan ada 10.000 ya. Man itu adalah 10.000. Nah, maksudnya itu 10.000 ini apa? Nah, nih nolnya itu ada 4 itu. Nah, di sini teman-teman bisa dibilang man. Nah, tinggal 1 jutanya sini kita kotakin dulu. Nah, 4 digit di belakang ini bisa disebut dengan man ya. Nah, tinggal diartikan yang di depannya 100. Nah, tinggal Beckman seperti ini. Nah, kita kasih contoh lagi. Misalkan 2.500.000. 2.500.000. Nah, kalau teman-teman bingung seperti ini, kita kasih kotak dulu di sini. Kita tuliskan man. Nah, tinggal 250-nya apa? 250 itu adalah IPEK. Oh sip, maaf nggak cukup ya. IPEK Osipman. Nah, begini caranya kalau teman-teman mau membaca dalam angka jutaan. Tinggal di kotak-kotak seperti ini. Saya harap teman-teman bisa paham ya. Jadi kalau misalkan ini saya beri penjelasan lagi. Jadi kalau misalkan dalam angka atau angka ya. Nah, kalau misalkan jutaan tuh misalkan ini 1 2 3 4 5 7. Oke. Nah, yang paling belakang ini namanya adalah satuan. Yang paling belakang ini satuan ya. Yang kedua ini adalah puluhan. Sama seperti halnya dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa kita ya. Di sini ada ratusan. Di sini ada ribuan. Di sini ada puluhan ribu. Ini ratusan ribu. Di sini ada jutaan. Nah, seperti ini. Kalau di dalam angka nanti tinggal teman-teman kalau misalkan satu seperti ini ya tinggal disebutin aja. 7 itu adalah cil ya. 7 itu cil. Nah, 6 ini adalah di dalam puluhan ya. Nah, di dalam puluhan maka 6 itu adalah yuk. Nah, puluhannya apa? Sip. Nah, sekarang kelima, 5-nya itu adalah ratusan. Menjadi O. Nah, ratusannya apa? Bek. Ratusannya bek. Nah, sekarang kita masuk ke 4. 4-nya apa? 4-nya adalah ribuan. Nah, 4 itu adalah sa. Sedangkan ribuannya adalah apa? Ya, con ya. Ribuannya adalah con. Nah, kita masuk ke ini apa? Setelah ribuan, puluhan ribu. Puluhan ribu sendiri itu adalah, nah di sini ada angka 3, 3-nya kita tulis menjadi sam. Nah, puluhan ribunya apa? Puluhan ribunya adalah man. Nah, terus lanjut ke 2. 2 itu adalah i. Nah, di sini tempatnya apa? Di ratusan. Ratusan ribu. Ratusan ribu tadi apa? Ratusan ribu di sini adalah sipman. Ya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman ada ratusan ribu, nah ini di sini tinggal
kita tuliskan sipnya aja ya, isip sam, jadi isip sam, isip saman, seperti itu. Jadi setelah man, jadi penulisannya kembali lagi dari satuan, puluhan, ratusan, nah seperti itu ya. Nah di sini ada apa? Ada angka 1 menjadi back. Jadi beki sip saman sacon obek yuk sip cil ya, maaf. Nah di sini tinggal satuannya adalah won, misalkan begitu. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah bagaimana kalau misalkan angkanya cuman 2 juta 2 juta ya, tinggal tadi apa, 2 tadi adalah i ya. 2 tadi kalau misalkan di dalam bahasa Korea 2 juta, ini kita tulis dulu ya, 2 juta. Nah kita kotakin dulu, yang 4 digit belakang ini adalah man. Nah, tinggal 200 itu apa artinya? Ya IPEK, seperti itu. Nah kalau misalkan 2 juta 10.000, 2 juta 10.000, 2 juta 10.000 ya tinggal kita kotakin aja di sini. Ini adalah man, tinggal IPEK. Nah khusus untuk 1 ini tidak disebutkan ya. Jadi kalau 1 di sini langsung man, karena tadi kan man itu adalah 10.000 ya. Nah kecuali kalau misalkan di sini itu angkanya 2, kita ganti. Jadi misalkan di sini kita ganti angkanya adalah 2 ya, menjadi IPEK iman. Nah begini teman-teman, mudah ya dipahami ya sebenarnya. Oke, kita lanjut. Tadi sampai ini menuliskan angka sino. Angka sino ini sendiri bisa disampai miliaran atau triliunan ya. Nah satuannya dalam angka sino itu bisa digunakan dalam bulan atau wol ya. Ceng jumlah lantai, bon atau hu nomor atau nomor ruangan ya. Hu ini biasanya nomor ruangan, misalkan kamar nomor 903 seperti itu. Bon itu adalah nomor juga, urutan biasanya ya. Nah di sini ada nyon tahun, ada il hari, bun menit ya. Il di sini bukan lagi angka 1 ya, bukan lagi angka 1. Nah di sini adalah hari artinya ya. Jadi kalau tempatnya dia di belakang angka, jadi ada satuannya, itu adalah il. Nah itu artinya adalah hari. Terus bun menit, jadi won itu mata uang Korea, cho itu ada untuk detik, ju atau juil itu bisa digunakan dalam satuan minggu atau lamanya minggu. Ada huson itu jalur, biasanya untuk kereta atau bis, jalur ke-1, jalur ke-2 seperti itu. Nah di sini ada kewol. Nah di sini tadi saya jelaskan untuk lamanya bulan. Nah di sini ada kewol ya. Kewol itu adalah lamanya bulan dalam penggunaan angka sino. Misalkan i kewol. Nah, bagaimana kalau misalkan menggunakan angka asli? Angka asli tadi ini misalkan 2 bulan ya. Ini ada 2 bulan. Nah, kalau misalkan menggunakan angka asli ya
satuannya ini bukan lagi pakai keyword, tapi menggunakan ini ya, dudal ya. Nah, seperti ini. Menggunakan dudal. Pahami ya, teman-teman. Nah, terus ada do juga. Itu untuk derajat, ada kilogram. Kilogram adalah kg atau kilogram ya. Mito itu meter, ada poichi, jadi halaman. Untuk halaman. Peichi, maaf. Ini bacanya Peichi. Nah, kita lanjut ke contoh lantai 10. Nah, lantai 10, 10-nya itu adalah apa? 10-nya itu adalah sip. Satuan lantainya apa? Sajeng, seperti ini. Nah, nomor 9. 9 itu adalah apa? Coba teman-teman. Ya, sipku. Ya. Oke, nah nomor apa? Nomor itu adalah pound. Satuannya pound, seperti itu. Tadi pound. Nah, di sini untuk penulisan tanggal, bulan, tahun dalam bahasa Korea itu tahunnya dulu ya. Jadi tahunnya didulukan. Tahunnya itu didulukan. Terus ke bulan, Agustus itu adalah bulan 8. Nah, baru hari ke, bukan tanggal ya kalau di dalam bahasa Korea ya. Hari ke-17, hari ke-1, hari ke-2, seperti itu. Nah, ini penulisannya seperti ini. Nah, tinggal teman-teman mengartikan dalam bahasa Sino tadi. Ya, kalau misalkan 1945 ya tinggal Chon Kubek Sasip. Nah, satuannya apa tahun? Nah, jangan lupa satuannya. Satuannya adalah nyon. Baru 8 di sini menggunakan, saya hapus dulu, maaf. Oke. Nah, 8 itu adalah apa? Pal. Oke. 8 pal. Satuannya apa? Satuannya adalah wol. Hari ke-17 ya, hari ke-17 menjadi sipcil. Satuannya apa? Il. Seperti ini. Jadi Chon Kubek Sasiponyon Pawol ya, Sipciril ya. Ini membacanya Sipciril. Itu udah dipahami ya teman-teman ya. Nah, ini tadi udah saya jelaskan. Won, mata uang tadi juga sama seperti ini. Ini masih menggunakan chon. Ya, tinggal kalau misalkan 5.000 ya tinggal O chon. Nah, teruskan sendiri seperti itu. Nah, 30 menit. Nah, kita lanjut ke jam. Nah, ke jam tadi kita menggunakan, kalau misalkan di dalam angka Sino itu menit dan detik itu menggunakan Sino ya. Kalau di dalam angka asli itu hanya jamnya saja. Jadi misalkan jamnya oke. Nah, ini di sini ya saya jelaskan sekalian ya. Jadi jam dibaca dengan bilangan asli. Nah, untuk menit dan detik dibaca dengan bilangan Sino. Nah, untuk satuannya maksudnya jam sendiri itu kalau di Korea itu sama seperti di luar negeri ya. Itu cuman sampai 12. Ya, selebihnya menggunakan AM atau PM. Nah, kalau di Indonesia kan 1 sampai 24 ya. Atau 24 jam seperti
seperti itu. Nah, di sini saya jelaskan ini adalah ojon. Ojon itu antara jam 12.01 dini hari ya. Dini hari sampai jam 12 siang. Nah, itu disebutnya dengan AM. Nah, kalau lebih dari jam 12 siang sampai jam 12 malam itu menggunakan PM. Nah, contohnya di sini ada. Nah, bagaimana cara penggunaan angka sino sama angka aslinya? Nah, jam sendiri adalah menggunakan angka asli. Nah, satuannya apa? Nah, ini ada jam 1.58 menit menjadi 1 itu adalah han, sedangkan satuannya jangan lupa satuannya jam itu adalah si. Nah, sekarang kita ke 58. 58 itu dalam bahasa Sino adalah osipal. Nah, satuannya adalah bun, seperti itu. Nah, ini silakan dilanjut sendiri jam 3.25 menit. Terus di sini ada sore. Nah, di sini ada sore. Sore itu teman-teman kan tadi jam ini tadi menggunakan ohu atau ojon ya. Jadi kalau di dalam bahasa Korea itu ohu atau ojon. Nah, jam 05 sore berarti kalau di dalam bahasa Indonesia itu adalah pukul 17.30 seperti itu. Nah, makanya dia karena sore menggunakan ohu. Nah, kalau pagi ya sebenarnya tidak perlu pakai ojon, tapi ya nggak apa-apa kalau ditambahkan ojon juga nggak apa-apa. Nah, jam berapa? Jam 5 dasotsi samsibun. Nah, cara penggunaan jam itu jam sendiri itu ada 3 cara. Jadi membacanya maksud saya. Membacanya itu ada 3 cara. Yang pertama ini kita akan pakai yang ini ya. Jadi ini contohnya itu adalah jam 5, jam setengah 6 sore. Itu memakai ohu dasotsi samsibun. Nah, bisa juga jadi kalau di dalam bahasa Korea 30 menit itu bisa artinya dalam bahasa Korea itu bisa ban atau setengah ya. 30 menit atau setengah itu dalam bahasa Koreanya itu ban. Ya, setengah ya. Nah, ini artinya bisa diartikan dengan ban. Nah, bisa juga dituliskan ya, ini bukan yosot ya. Ini adalah dasot si ban. Nah, ini caranya. Ini cara yang kedua dalam membaca jam. Nah, ada lagi kalau misalkan menggunakan kurang. Jadi kita pakai misalkan jam 7.58 menit ya, jam 7.58 menit. Kalau misalkan kita baca itu kan 7 itu adalah ilgub si 58 menit itu adalah osipal, satuannya adalah bun. Nah, ini bisa dibaca yaitu atau bisa juga dibaca pukul 8 kurang 2 menit. Gini ya. Nah, ini cara membacanya ya tinggal 8 itu apa? 8 itu adalah yodel. Nah, tulisannya yodelep ya, biar enggak lupa. Yodel si 2 itu apa? 2 itu adalah maaf ya, bukan pakai angka asli lagi tapi menggunakan ibun. Nah, kurangnya ini itu adalah menggunakan jon. Jadi di paling belakang sendiri jika teman-teman membaca pakai kurang, ini jangan lupa ditambahkan jonnya.
ya. Itu menggunakan jon. Jadi yodel si i buncon, seperti itu. Jam 8 kurang 2 menit. Dari sini bisa dipahami ya teman-teman, nanti bisa dibaca-baca lagi untuk ini. Nah, sekarang kita ke nama-nama hari. Nama-nama hari itu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sama di dalam bahasa Indonesia. Itu adalah Wol, Wolyoil, Wayoil, Suyoil, Mukyoil, Kemyoil, Soyoil, Iryoil. Seperti itu. Jadi kalau misalkan menghafalkan ya tinggal dihafalkan depannya aja. Nah, Yoil itu adalah hari ya. Yoil itu sendiri adalah hari. Ya tinggal teman-teman hafalannya depannya aja. Jadi Wol, Wasumo, Gemtoil, seperti itu. Mudah ya dipahami ya. Oke. Nah, sekarang kita ke nama-nama bulan. Nama bulan itu di dalam bahasa Korea. Kita garis bawain dulu. Jadi kalau misalkan yang khusus untuk bulan 6 sama bulan 10. Ya. Nah, ini urutannya sama, mulai dari angka 1 sampai angka 12 menggunakan angka sino. Tinggal belakangnya aja ditambahkan dengan wol. Seperti itu. Jadi satuannya itu adalah wol. Ya, bulan Ilwol itu adalah Januari, Iwol itu adalah Februari, Samwol itu adalah Maret, seperti itu dan selanjutnya. Nah, khusus untuk angka 6 sama 10 ini kan harusnya yuk ya. Sama sip. Nah, ini cukup dituliskan Yuwol sama Siwol, seperti itu untuk bulan ya, menyebutkan bulan. Nah, si Biwol ya Desember, berarti bulan 12. Nah, sekarang kita ke nama musim. Nama musim dalam bahasa Korea atau kejol ya. Musim itu adalah kejol. Itu ada 4 musim. Jadi pom, yorem, kal, geol. Pom itu adalah musim semi, yorem musim panas, kal itu adalah musim gugur, keul adalah musim dingin. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut ke cara menghafalkannya. Tadi saya sudah jelaskan angka asli, angka sino, satuan-satuannya. Nah, khusus untuk satuan nanti teman-teman bisa dihafalkan sendiri. Saya akan menjelaskan cara menghafalkan satu paket ya ini ya. Jadi teman-teman tinggal mengikutinya setiap hari, mulai dari angka sino 1 sampai 20, 100, 1000 sama 10.000. Ya. Terus yang kedua adalah angka asli dari 1 sampai 10, lanjut ke 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, kita lanjut ke musim. Musim ada 4 tadi, terus ke hari. Hari itu ada Senin sampai Minggu. Terus ke angka sino, ini dibalik ya, mulai dari angka 10 sampai angka 1. Kita balik. Nah, terus angka asli itu dari 10 sama terus ke 1. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Kita mulai dari urutan yang pertama ya. Angka sino 1 sampai 10.000. Ya, il i samsa o yuk cil palku sip sipil sipi sip sam sip sa sip po sip yuk sip cil sip pal sip kui sip. Terus lanjut ke 100 bek con man. Nah, baru lanjut ke angka aslinya hana tul set neta sot yosot ilkub yotol ahub yol. Terus semul soron mahan swin yesu niren yoten ahan bek. Lanjut ke pom yorem kal keul. Terus ke hari wol wasumo gemtuil. Lanjut ke angka sino dari 10 sampai 1. Ya, menjadi sip kupacil yuk osasam iil. Terus dari angka aslinya yol ahub yotol ilkub yosot dasot netsetul hana. Nah, itu diulang-ulang terus. Ini ya.
diulang-ulang terus, insya Allah teman-teman bisa cepat lancar menghafalkannya. Jadi il i samsa o yuk cil palku sip sipil sipi sip sam sip sa sipo sip yuk sip cil sipal sipku i sip pek con man hana tul set net asot yosot ilkup yotel ahub yol sembuh sauron mahan swin yesun iren yoten ahen pek pom yorem kal keul wol wasu mogem to il sipku palcil yuk osa sam i il yol ahub yotel ilkup yosot dasot net set dul hana. Seperti itu diulang-ulang terus sampai teman-teman lancar. Oke. Terima kasih teman-teman. Jadi saya harap ini bisa menjawab semuanya. Apabila ada kekurangannya mohon maaf. Saya bisa menjelaskan sebatas ini. Jadi kalau misalkan ada kekurangannya silahkan komen di bawah ya. Kita komen di itunya saja. Oke, terima kasih. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.